Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika Muhammadin wa ala ashabihi wa ali baitihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Amma ba'du. Mari Bapak Ibu semua kita mulai pertemuan pagi ini dengan membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu kembali pagi hari ini. Semoga semua sehat ya Pak ya. Kita lanjutkan diskusi kita pagi hari ini di surah yang saya rasa semua kita hafal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Surah ini kita kenal dengan nama surah Al-Humazah. Dan surah ini menarik sekali. Adalah satu surah yang sangat concern untuk mengajarkan kita bagaimana menjaga lisan. Dan tentu Bapak Ibu kita tahu semua, lisan ini senjata tak bertulang ya Pak. Dan di mana dampaknya, dahsyatnya ditampung. Dan justru berapa banyak pertikaian disebabkan oleh lisan. Maka tak heran Rasul itu Bapak Ibu sering dengar hadisnya ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dan banyak hadis menggunakan narasi siapa yang menyatakan dirinya iman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi siapa yang menyatakan dirinya apa? Iman kepada Allah dan hari akhir. Apa salahnya? Barang siapa menyatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah baik. Kalau nggak sampai bisa berkata baik, ya minimal apa? Ya. Banyak sekali hadis dengan narasi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sakiti tetangganya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka falyukrim dhaifah, muliakan tamunya. Dan ini menarik Bapak Ibu ya. Kita tahu bersama rukun iman itu ada 6. Iman kepada Allah, apalagi Pak? Kepada malaikat dan seterusnya. Kalau Quran itu bahasanya sederhana. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Dalam ayat lain, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Jadi kita tahu bersama rukun iman ada 6. Tapi Ustaz ya, mengapa banyak narasi hadis Nabi cuma mempersingkat siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir? Enggak bilang siapa yang beriman kepada Allah dan malaikatnya, siapa yang beriman kepada Allah dan kitabnya. Enggak. Tapi ayat itu, hadis itu menyatakan siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir. Yang pertama, kesannya seakan Rasulullah sedang meringkas intisari dari rukun iman, yaitu beriman kepada siapa tadi? Allah dan hari akhir. Yang kedua, tentunya Bapak Ibu, di balik iman kepada hari akhir itu banyak di dalamnya. Ada yang namanya hari kebangkitan. Nanti di situ ada hari hisab.
dan di situ ada hari pembalasan, dan ujungnya nanti berakhir dengan apakah nikmat akhirat atau mendapatkan azab yang Allah sediakan di akhirat kelak. Di sini puncak. Seakan Rasulullah menyitir satu hadisnya yang mengatakan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bahwa kita disuruh untuk mengerem diri. Ngerem diri apa? Karena di sana bakal ada hari akhir, ada perhitungan, ada pembalasan, ada siksa dan ada nikmat akhir. Maka mengingat di sana ada pembalasan, wujud iman kita kepada hari akhir mulai rem diri kita. Dan Pak ya, kadang kita mikir gitu ya, enak banget dia, udah mundurin hutang, dia yang kaya, ya. Orang yang kena banjir bandangnya. Kalau nggak ada akhirat Pak, enak banget mereka. Dia yang menikmati kekayaan alam, dia yang menikmati segala sumber kekayaannya. Lalu ketika turun musibah, yang kena orang lain. Kalau nggak ada hari akhir sebagai pembalasan buat mereka, enak banget mereka. Syukurnya masih ada Bapak, hari akhir. Di situ ada pembalasan. Mungkin kita kenal ada pengadilan dunia, tapi pengadilan dunia Bapak tahu sendiri Bapak, terkadang banyak penegak hukum ketip mata sama maling. Dia yang ngadilin, tapi ketip mata sama siapa Pak? Sama malingnya. Jadi kebayang apa? Berapa lama hukumannya? Atau justru malah bebas tak bersyarat, gitu kan? Maka kalau kita lihat dalam kacamata hukum lain, Islam itu sangat adil sekali. Maaf Pak, jika terjadi suatu kasus pidana pembunuhan, itu yang menetapkan hukuman siapa? Kalau kita hakim apa keluarga korban? Hakim ya Pak ya. Tapi dalam pengadilan Islam, terutama dalam pidana pembunuhan, untuk menentukan hukuman hakim apa sih keluarga korban? Ayo, pidana Islam pembunuhan misal contoh, untuk menentukan si pelaku kejahatan hukumannya apa? Si hakim apa si keluarga korban? Keluarga korban. Bisa dengan apa? Ayo. Darah balas darah. Kalau dia melukai, balas lukai. Kalau dia memotong jari, balas jari juga. Mata balas mata. Telinga balas telinga. Nyawa balas. Tapi kalau nggak tega sampai ke sana, keluarga korban bisa pilih alternatif kedua. Apa? Hah? Memaafkan nomor 3. Nomor 2 yaitu tebus nyawa atau bayar keluarga korban. Yang terima duitnya siapa? Yang terimanya si pengacara, si hakim apa keluarga korban? Keluarga korban. Kalau bisa yang terakhir, apa Pak yang terakhir Pak? Memaafkan. Ini semua mau pilih A, B, C, itu siapa yang pilihnya? Keluarga korban. Nah kalau pengadilan kita yang pilihnya siapa? Pasal A, pasal B, pasal C? Hakim. Gitu kan? Kira-kira Pak, keluarga korban apa hakim yang bisa disokong? Hakim. Kalau keluarga korban bisa disokong nggak? Nggak bisa. Ya udah nomor 2 dapat duit, maka dia nggak bisa. Maka disinilah kenapa hukum Islam itu jauh lebih mengedepankan perasaan korban, tapi memaafkan puncak dari hukum itu tersebut. Apa fungsinya? Shock therapy. Apa maksudnya Pak shock therapy? Shock therapy itu bahasa kita, dengan hukuman tegas seperti ini, banyak orang merasa ngeri, ya? Banyak orang merasa ngeri. Cuman sekarang hukum kita banyak orang merasa ngeri, apa banyak orang merasa ketagihan? Ketagihan lah ya, betul lah bisa ketip
Nah, alhamdulillahnya ada pengadilan apa ya? Pengadilan akhirat. Al-Qadhi wa Rabbul Jalil. Penegak hukum yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu. Dan indahnya pengadilan Allah gitu ya. Buruknya kita dilihat, jeleknya baiknya kita dilihat ya. Baik. Kalau pengadilan dunia yang dilihat apa ya? Buruknya itu apa ya? Kalau baiknya orang urus Anda siapa? Gitu ya. Itu pengadilan Allah SWT. Nah, di antara pesan Rasul pagi hari ini yang bakal kita bicarakan lewat surat pesan Allah lewat surat tercintanya ini Al-Humazah, Allah mulai dengan narasi wailun, celaka, gitu kan? Bahkan ulama tafsir menafsirkan wailun itu adalah satu lembah yang sangat dalam berada di neraka. Tapi intinya wailun itu adalah kecaman dari Allah yang sangat dahsyat. Siapa berani melanggar larangan? Bisa kalau Quran diartikan dengan Quran terjemahan biasanya diartikan dengan celaka. Pak, kalau sudah Allah ngomong celaka, ini mengerikan ya? Maaf Pak, maling itu takut dibilang celaka, apa takut dipotong tangan? Ayo tuh, maling. Maaf nih, ada hadis Nabi menarik ya. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang berani nipu, siapa yang berani manipulasi, bukan umatku. Mungkin kita berpikir puncak hukum terberat itu potong tangan bagi maling, itu kan? Tapi Rasulullah menariknya ketika bilang penipu, Rasul nggak bilang hukumannya bentuk fisik, Pak. Rasul bilang apa tadi? Bukan umatku. Bagi si penipu yang mengerikan buat dia dipotong tangan, apa nggak diakui umatnya? Saya yakin bagi si penipu banyak ngeri buat dia adalah dipotong atau dipenjara. Tapi Rasulullah di luar prediksi mengatakan bukan umatku, ya kan? Maka sebenarnya ini diam-diam sabda Nabi ini adalah hukum terberat. Kenapa hukum terberat? Lah nanti kita ikut barisan siapa di akhirat kalau nggak diakui sebagai umat Muhammad, gitu kan? Artinya apa? Barulah apa ya? Sudah dapat azab, Pak. Baru apa gitu kan? Tahu apa ya, Pak ya? Baru apa lah? Jangan nggak dapat apa? Nggak dapat barisan. Berarti apa? Di balik sana bakal ada apa? Yang jauh lebih baik. Maka karena penipuan itu tidak bisa dibuktikan secara real, walaupun bisa butuh proses panjang, maka Rasul sederhana bilang, apa tadi Pak? Bukan dianggap oleh Nabi bukan umat. Ya, oke. Yuk kita baca bareng. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wailul likulli humazatil lumazah. Ada humazah, ada lumazah. Jadi bedanya apa? Satu huruf pertamanya, satu lu, dua hu. Lumazah, yang kedua humazah. Sisa huruf 3 dan 4-nya sama. Mazah, yang pertama lu, mazah, yang kedua humazah. Dan ini kalau kita lihat dalam sisi sastra Quran, dia pandai sekali memilih bahasa yang agak mirip tapi memiliki makna. Jadi kalau kita misalnya berpantun tahu lah, orang Jakarta ngerti lah, Jakarta pintai kalau kita pantun ya, tahu lah makna seperti itu. Yang kedua fungsinya agar supaya nanti Quran ini mudah dihafal. Wailul likulli humazatil
lumazah. Dan banyak ayat Quran yang terkadang itu mirip. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Itu mirip. An-Nas misalnya. Qul a'udzu bi rabbin nas. Malikin nas. Al-Ikhlas. Ujungnya juga sama tuh, Pak. Qul huwallahu ahad. Allahus. Jadi Quran itu bersastra juga, ya. Bahkan keindahan Al-Quran ketika pertama turun itu bukan yang membuat kafir Quraisy takjub karena ilmu fisikanya, Pak. Yang perlu belajar kafir Quraisy ilmu fisika. Yang membuat kafir Quraisy takjub dengan Quran bukan karena dalam Quran bicara ilmu astronomi. Mereka tidak sampai ke sana pikirannya. Kafir Quraisy hari itu yang membuat mereka takjub dengan Quran adalah aspek kebahasaan. Gitu kan? Contoh misal waktu itu kita diskusikan ketika qul huwallahu ahad. Apa arti ahad? Hari ini ahad itu adalah satu. Kalau wahid, apa bedanya? Pertama. Ya. Pertama. Ternyata kalau diteliti lagi, ahad itu satu, tapi tidak ada duanya, tidak ada tiganya. Tapi kalau wahid ada isnaini, ada salasa, ada arba. Kalau wahid itu ada dua, ada tiga, ada empat. Dan indahnya qul huwallahu ahad ini bukan qul huwallahu wahid, Pak. Tapi qul huwallahu ahad. Kebanyakan kalau ayat dipakai qul huwallahu wahid. Pertama, kedua. Kebayang. Jangan-jangan nanti suatu saat Allah itu bukan lagi wahid, berubah menjadi salasa, kan gitu kan? Jangan-jangan yang salasa bisa jadi arba'ah gara-gara punya anak, gitu kan? Gitu. Tapi terstopkan pemikiran itu ketika Quran ini menggunakan bahasa apa tadi? Qul huwallahu ahad. Ini yang dianggap katanya mukjizat Quran itu adalah hal-hal yang jauh di dunia. Jadi jangan bapak pikir Quran itu mukjizat, Quran itu obat, lalu bapak tulis di kertas, lalu dibakar, lalu diseduh pakai air, lalu diminum. Ya, asam lambungnya turun ya. Ketahuan dokter bapak kena marah, Pak. Kenapa? Bapak minum karbon, gitu ya? Ya bukan. Kembali ke ayat tadi ya. Jadi wailun likulli humazatin lumazah. Apa itu humazah? Apa itu lumazah? Ada banyak tafsiran di kalangan para ulama, tapi singkatnya saya mengambil kesimpulan begini. Sebenarnya humazah dan lumazah maknanya sama. Apa itu? Sama-sama ngerendahin orang. Sama-sama apa coba? Ngerendahin orang. Ustaz, kalau sama, ngapain orang bilang dua kali? Gitu ya? Pemborosan kata. Bedanya humazah itu semoga tidak kembali. Kalau kembali jangan lupa. Kalau humazah itu ngerendahin orang pakai mulutnya, tapi kalau lumazah ngerendahin orang enggak pakai mulut, pakai apa? Ya paling siapa? Itu si Mahmud. Mahmud. Gitu ya. Pakai lisan atau mulut? Pakai lisan. Tapi dia bilang siapa itu orangnya? Mahmud. Mahmud. Ya, apa dia? Ini lumazah. Ini dia lumazah. Jadi atau melengos itu kan nganggap apa orang remeh. Itu namanya apa? Lumazah. Nah, sampai sebegini cermatnya Islam mengatur kita.
jaga lisan dan jaga sikap. Maka ketika Rasulullah mendefinisikan apa itu sombong, ternyata di luar pikiran kita. Kalau pikiran kita apa sombong itu? Angkuh, lalu dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan pangkatnya, dengan materi yang dia miliki, akhirnya dia sombong. Ternyata di luar dugaan, Rasul mendefinisikan sombong adalah batarul haqqi wa ghibtun nas. Jadi kata Nabi, sombong itu adalah orang yang moh, kalau Jawa bilang ya Pak, enggan, ogah kalau kita katakan, enggak mau menerima yang namanya al-haq. Apa al-haq? Kebenaran. Terkadang kebenaran ini pahit, ya, karena pahit itulah mungkin sudah terlanjur dia tahu begini, mungkin sudah terlanjur dia melakukan ini, atau sudah terlanjur kenal begini, tapi ternyata yang dia ketahui, yang dia kenal justru bertolak belakang dengan kebenaran. Lalu kebenaran ini dia enggan menerimanya, baru sekarang dibilang oleh Nabi siapa dia? Sombong. Maka sombong ada benar, tahu dia, tapi oleh dia itu ditolak kebenaran. Ini sombong menurut Nabi, Pak. Ya. Yang kedua, sombong menurut Nabi waghibtun nas adalah orang yang merendahkan orang lain. Di awal hadis ini bukanlah orang yang pakai baju baru, bukan orang pakai sandal baru yang punya sombong, tapi Rasul menitik beratkan karena merendahkan orang lain. Jadi kalau punya hal-hal yang lebih secara materi, mungkin nggak Pak yang peluang untuk merendahkan orang lain? Mungkin. Tapi sebabnya bukan itu. Tapi sombong itu adalah karena sikap dan perilakunya. Maka menariknya buat kita fokus kepada penilaian sombong diri kita, bukan kita nilai diri kita Pak, yang orang lain. Kalau orang lain kan kita pandai sekali koreksi orang kan. Tapi kalau koreksi diri sendiri kita terkadang lupa, kan? Jadi kita koreksi diri kita ya. Jadi sombong kata Nabi dalam hadis ini artinya dia merendahkan orang. Nah, karena materi yang kita miliki sangat berpeluang kita merendahkan orang. Tapi yang naifnya, kata Zainuddin Zaid, ada juga orang nggak punya materi apa-apa, tapi rasanya kayak orang kaya, lalu dia merendahkan orang. Ini sombongnya berapa kali? Ini setan aja hormat ya. Oke. Yuk kita koreksi diri kita, lisan. Jangan sampai kita merendahkan orang. Mata kita, wajah kita, gerak-gerik kita, jangan sampai merendahkan. Berapa banyak pertikaian disebabkan oleh ini? Berapa banyak perpecahan disebabkan oleh lisan? Berapa banyak permusuhan, pertumpahan darah disebabkan oleh lisan? Maka Rasulullah ketika menasihati sahabatnya, jaga lisan. Ya. Lanjut. Ayat keduanya kita baca bareng ya. Setelah ayat pertama, wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu wa 'addah. Kalau kita lihat urut ayat ini, ayat ini menggunakan narasi allazi. Allazi itu artinya yaitu. Maka kalau kita nggak mau repot, apa itu lumazah, apa itu humazah, ya udahlah baca ayat kedua. Apa artinya
Bisa saya contoh ya Pak. Siapakah yang dimaksud dengan orang beriman? Oh, sekarang kita tadi ditanya, siapa orang beriman? Lalu saya bilang, ya itu. Berarti apa? Menafsirkan kan? Menjelaskan itu. Ya itu yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum. Jadi ayat-ayat yang dimulai dengan kalimat alladzi atau alladzina, biasanya ayat ini menjelaskan ayat sebelumnya. Bisa contoh, wa basyirus shabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kita ditanya, siapakah orang sabar itu? Lanjutin aja ayatnya. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang yang ketika ditimpa musibah qalu, segera terucap oleh mereka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalimat alladzi ini menjelaskan yang sebelumnya. Oke, biar kita nggak repot memahami apa itu humazah, lumazah, ya udah kita baca ayat itu. Yuk kita baca lagi. Alladzi jama'a malahu, alladzi jama'a malahu wa 'addada, yaitu orang yang mengumpulkan materinya, lalu materi itu senantiasa dia hitung-hitung. Besar ya. Muncul pertanyaan, apakah Islam melarang mengumpulkan materi lalu menghitungnya? Kalau nggak dihitung ya kececer besar ya. Islam tidak melarang mengumpulkan materi. Islam tidak melarang kita mengejar dunia. Islam tidak melarang kita untuk menggapai kebahagiaan dunia. Bahkan doa yang sering kita baca justru fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tidak. Islam ini bukanlah agama yang hanya mengejar akhirat tapi melupakan dunia. Itu tercela menurut Islam. Jadi kalau Bapak punya keluarga, punya tetangga, fokus mengejar akhirat aja, dunianya dilupakan, ditinggal. Maaf Pak, nasihat keluarganya, nggak boleh, nggak boleh. Walaupun terkesan kelihatannya soleh, walaupun kelihatannya terkesan dia adalah orang ahli ibadah, nggak Pak, terlarang dalam Islam. Itu haram hukum. Sebaliknya, sayang sama kita mengejar dunia, mulai dari berjam mata tidur sampai tidur lagi, dunia aja kejar. Itu juga tercela. Tapi Islam itu seimbang. Di dunia hasanah wa fil akhirati. Islam seimbang. Wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Seimbang. Bahkan Umar bin Khattab pernah di masjid dia jumpai seseorang, dia curiga berhari-hari kok di masjid dulu ngaji, belajar dan sebagainya. Padahal dia usianya udah usia produktif. Lalu ditanya, lu kamu nggak kerja nyari penghidupan? Enggak. Terus kamu dari mana untuk biaya penghidupan? Saudaraku yang biaya. Akhirnya Umar bilang apa? Ulah enggak. Saudaramu lebih baik daripada kamu. Kenapa Pak saudaramu lebih baik daripada kamu? Dia ngejar dunia, tapi dia juga membiayai orang lain, gitu kan? Umar juga melihat orang sholat, Allahu Akbar. Sholat itu kelihatannya kayak apa Pak? Kayak mayat hidup gitu. Mungkin dia merasa supaya apa? Mungkin sholat itu terasa khusyuk gitu kan? Apa kata Umar? Mungkin bahasa saya ya Pak. Semoga Allah mencelakakanmu.
kelihatannya famous, kelihatannya keren, tapi ternyata dia juga memiliki nilai-nilai Islam. Itu Islam yang baik. Jadi jangan ditampilkan kesannya kayak nggak makan 2 minggu gitu kan. Tapi juga jangan ditampilkan Islam kayak orang makan aja tiap hari gitu kan. Enggak. Seimbang ya. Ketika Yahudi tokoh agamanya fokus kepada akhirat sampai menjadi rahib, dalam bahasa mereka biarawan, itu Islam mencegah belah. Maka Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan Pak pernah jadi gubernur daerah Syam atau Syria hari ini dan sekitarnya, dan pemerintah pusat ada di Madinah. Lalu Muawiyah adalah wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga, yaitu kaum bangsa Romawi, kalau nggak salah Persnya, Romawi ya. Lalu Muawiyah dilaporkan ke pemerintah pusat bahwa dia suka berglamor jadi gubernur. Jadi Umar sebagai khalifahnya dapat aduan dari masyarakat kalau gubernur mereka glamor. Dipanggillah ke pusat, lalu dikonfirmasi bagaimana nih Muawiyah. Kamu diadukan oleh rakyatmu, masyarakatmu, glamor dan bermewah-mewahan. Tidak boleh seperti ini, tidak layak seperti ini. Islam itu seimbang, gitu kan, bahasa kita kan. Tapi ternyata Muawiyah punya alasan lain. Apa kata Muawiyah? Saya adalah pemimpin, bahasa kita, untuk wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Kalau seandainya, bahasa kita, penampilan saya sebagai pemimpin yang berbatasan langsung dengan Romawi, tapi ternyata saya biasa-biasa saja, oleh mereka nggak respect sama kita. Mereka punya penilaian Islam itu nanti kesannya kumuh gitu ya. Nanti mereka punya penilaian Islam itu kesannya remeh kan ya. Maka supaya mereka punya kesan beda dengan kita, maka Muawiyah bertampilan seperti itu. Jadi menyesuaikan pasaran gitu. Ada kalanya butuh Pak. Ada kalanya butuh kita seperti yang dilakukan oleh Muawiyah. Tapi tetap Islam menjunjung tinggi keseimbangan antara dunia dan. Jadi ketika ayat ini mencela mengumpulkan harta lalu menghitung-hitungnya, kalau kita boleh kasih bintang kecil, yang nggak boleh itu adalah hanya fokus mengejar dunia, tapi melupakan mengejar mengumpulkan harta, tapi melupakan kewajibannya sebagai orang berharta. Ini yang dilarang. Mengejar mengumpulkan materi, lalu materi itu dia anggap sebagai aset dia yang membuat dia hidup selama-lamanya. Ini yang dilarang. Tapi dengan hartanya, dengan jabatannya, bahkan Rasul itu pernah menyatakan maknanya kurang lebih begitu. Fala ni'ma, alangkah indahnya sebaik-baik jabatan ketika berada di tangan orang yang tepat. Gitu kan? Alangkah indahnya sebuah harta ketika berada di tangan orang yang tepat. Gitu ya? Kalau harta di tangan orang yang tepat, insya Allah harta itu membawa manfaat buat dirinya dan orang sekitar. Jabatan juga begitu, berada di tangan orang yang tepat, dengan jabatannya membawa manfaat buat orang lain dan sekitar. Gitu Pak ya? Ustaz, ya. Dan ini Pak nasihat buat kita. Rasul juga pernah menasihati. Ada orang nggak punya harta, lalu melihat saudaranya yang berharta. Aduh, dengan harta dia soleh, dengan harta dia bersedekah, dengan harta dia bisa membuat kebaikan-kebaikan orang lain. Tapi orang ini tidak punya harta. Kata dia apa?
juga. Apa kata Nabi? Orang ini mendapatkan pahala seperti saudaranya. Jadi Pak, ternyata keinginan kita kayak orang soleh itu, dengan hartanya kita pengen seperti itu, maka insya Allah kita dapat pahala. Walaupun kita belum melakukannya, harta kita juga belum cukup untuk seperti itu. Bahkan untuk kita juga kita katakan selain kepis dulu ya Pak ya. Tapi sebaliknya ada juga orang nggak berharta melihat saudaranya yang berharta, lalu dia bilang, kalau aku berharta kayak dia, aku bakal dikelap sorga. Aku dengan harta, aku bakal zina di sana. Aku akan melakukan dosa A, dosa B, pengen menikmati kehidupan dunia dengan hartanya. Apa? Orang ini dia telah dapat dosa seperti orang itu. Hati-hati Pak dengan dia ya. Hati-hati dengan apa? Ucapan. Jadi walaupun belum kita lakukan, dengan ucapan ini tadi kita telah dapat apa? Bisa pahala, bisa dosa. Sebaliknya, ada juga orang yang saling bunuh. Mungkin Bapak pernah dengar cerita Al-Qatil wal Maqtul finnar. Pelaku pembunuhan termasuk korban pembunuhan, dua-duanya dalam neraka. Sahabat nanya, ya Rasulullah, mungkin bahasa kasarnya, si pembunuh masuk neraka, wajar ya Rasul. Lo kok bisa dia yang terbunuh, tapi dia juga masuk neraka juga? Indahnya sabda Nabi, ternyata si pembunuh, si terbunuh korban sebenarnya punya niat awal. Cuman sayangnya keduluan aja. Kalau dia masih itu, si pembunuh malah justru jadi korban. Maka akhirnya dengan niatnya dia juga akhirnya, walaupun detik itu dia jadi apa? Korban. Nah, dua cerita ini sebagai jawaban. Mungkin Bapak bertanya-tanya, bukankah dalam hadis lain Allah tidak menjadikan dosa niat orang sampai dia mengerjakannya? Betul. Orang nggak dapat dosa sampai dia mengerjakan. Cuman hadis pembunuhan tadi itu udah mengerjakan belum? Udah pegang senjata, gitu kan? Cuman dia belum kesampaian bunuh orang, kebunuh duluan. Yang ini tadi, aku kalau punya harta, kata dia, aku akan beli minuman A, minuman B biar mabuk, zina A, zina B biar zina, menikmati kehidupan dunia, mumpung masih ada harta, mumpung masih ada umur. Ini orang udah melakukan belum? Kok dapat dosa? Sudah Pak dia lakukan. Dari mana? Omongannya. Ini kelakuan belum? Udah ini kelakuan. Tapi kalau hanya sebatas apa di sini? Besitan hati atau gremeng gitu kan? Atau apa lagi ya? Ya sekedar ucapan hati saja, orang seperti ini belum dinilai dapat pahala, belum dinilai dapat dosa. Sampai kapan Pak? Sampai ada ucapan jelas, sampai ada perbuatan yang dilakukan. Makanya Bapak punya harta, lalu kemudian aku nanti dalam hati terpikirkan, saya wakafin aja dah seperempatnya tanah saya. Itu baru dalam hati doang Pak, udah dapat pahala belum? Baru dapat hati doang. Dia belum ucap, dia belum ngomong gitu kan, belum bilang, belum bikin surat gitu kan. Udah dapat pahala belum? Belum. Apakah dia sudah dinilai mau wakaf? Belum. Sampai kapan tadi? Sampai terucap atau sampai dia aksi. Ya. Tapi tetap menurut Allah yang Maha tahu isi hati hambanya, tidak mungkin ini sia-sia. Tapi kan kita bicara hukum.
Jadi mari kebaikan apapun yang ingin kita kerjakan, keburukan apapun yang kita kerjakan, nilai-nilai dulu, ditinjau ulang lagi, karena boleh jadi jangan-jangan gara-gara ucapan kita berandai-andai seperti itu kita dapat pahala atau sebaliknya dapat dosa. Maka untuk itulah penting sekali kita mengerti betul bahwa setiap ucapan ini pasti ada akibat sebenarnya. Ya. Alladzi jama'a malau wa'addada. Harta dia kumpulkan lalu dia hitung. Menariknya Pak, Islam itu bukan hanya ngumpulin doang. Kita pilih Pak, ini apakah halal atau ini halal. Kalau halal ambil, kalau haram buang, gitu deh. Ustaz, iya. Gimana cara mengenali harta haram? Harta haram Pak, mengenalinya gampang. Cuma tiga jurusan. Satu, harta haram jika itu kita dapatkan dengan cara kezaliman. Apa tadi Pak? Dengan cara banyak contohnya Pak. Apa aja? Ngurangin timbangan. Apa lagi? Malsuin barang orang. Apa lagi Pak? Ngoplos bahan baku dengan yang haram, menjual barang-barang haram. Kalau barang sudah haram, otomatis harganya apa? Haram juga. Babi haram kan? Haram. Berarti jual daging babi haram, gitu ya? Karena orang makan gara-gara apa? Kita jual. Kalau nggak kita jual, tak mungkin orang itu makan. Dia masih ada pilihan lain, ayam goreng gitu kan. Jadi mengenali harta haram, pertama jangan sampai kita dapatkan dengan cara yang zalim. Ada korupsi, ada suap, nipu, ngurangin timbangan. Ini barang dia beli dari Tanah Abang, tapi promosinya di barang dari Tanah Suci kan? Apa Pak? Nipu gitu kan? Iya. Harganya 10.000 per kilo, dia jual setengah sekilo 9.000. Tapi pas dibawa ke rumah Bapak timbang jadinya 9 on gitu kan? Boleh nggak? Secara harga sesuai ya? Sesuai. Tapi ini nggak boleh. Kenapa? Karena dia ditulis berapa tadi? 10.000 per kilo. 9.000 per kilo. Bohong. Ada banyak contoh harta haram didapatkan dengan cara yang sama. Dan saya rasa nggak sulit mengenali. Sampai non-muslim pun menganggap itu dilarang. Yang kedua, mengenali harta haram itu jangan didapatkan dengan cara ada unsur riba. Ada riba? Jangan ada riba. Kalau boleh kita jawab bareng-bareng Pak, apa Pak riba? Apa? Apa Pak? Melipat gandakan nilai utang. Kalau nggak melipat gandakan cuma 10.000 aja. Kan utang saya 10 juta. Kalau dilipat gandakan berarti 20 juta kan? Kalau cuma 10.000 aja gimana? Riba? Nah, jadi bukan lipat gandakan, tapi riba itu adalah manfaat. Apa riba? Ketika saya bilang manfaat, bisa berbentuk duit, bisa berbentuk fasilitas, bisa berbentuk apa ya? Macam-macam lah. Pokoknya manfaat yang Bapak terima gara-gara dia ngutang sama saya. Jadi ada orang ngutang sama saya, gara-gara utang inilah saya dapat manfaat dari dia. Sehingga semenjak dia ngutang sama saya dapat manfaat dari dia.
Bisa dia kasih ke saya lebihan lipat kata bapak tadi, bisa lebihan kecil sedikit, atau justru manfaat lain yang mungkin tidak bentuk rupiah. Bapak ngutang sama saya 10 juta, oleh bapak dijaminkan motor bapak yang NMAX itu. Lalu motor itu oleh saya dipakai kemana-mana, antara anak sekolah, ke kantor, kerja, belanja, ke pasar, gitu kan. Oleh saya dipakai ke motor gratis tanpa bayar. Saya pakai motor ini Pak riba. Ya, duit nggak? Enggak. Tapi gratis pakai riba. Di kampung-kampung banyak riba itu bentuk sawah juga ya. Jadi sawah diganti ke saya, oleh saya sawah itu digarap tanpa sewa gitu kan. Digarap 5-10 tahun sampai dia lunasin utangnya, baru saya berhenti garap, sawah balik ke dia. Jadi Pak, selama saya garap sawah tadi gratis itu riba. Makanya jangan-jangan Pak, negeri kita bukan kurang subur Pak. Jangan-jangan Indonesia bukan kurang subur. Bukan Indonesia jangan-jangan bukan kurang airnya pertaniannya. Jangan-jangan masih banyak petani kita main riba. Dan maaf ya Pak ya, jangan-jangan juga masih banyak petani lupa zakat. Gitu kan? Gara-gara apa tadi? Lupa dengan pelajaran. Mungkin ini sebabnya kenapa mungkin sektor pertanian kita, kalau kita baca dari sisi pelajaran agamanya Pak ya, kalau Bapak nilai dari sisi ilmu lainnya boleh lah. Mungkin Bapak lihat, oh mungkin alat pertaniannya kurang canggih ya, mungkin pertaniannya belum maju, oke itu boleh dilihat. Kalau kita lihat dari sisi agamanya, kita perlu koreksi diri. Jangan-jangan mungkin pertanian Indonesia masih banyak unsur ribanya. Mungkin yang kedua, mereka masih lupa sedekah, sehingga keberkahan oleh Allah dicabut. Jadi jangan apa tadi Pak? Yang pertama, jangan zalim. Yang kedua, harta kita biar halal. Jangan apa tadi? Jangan ada unsur ribanya. Bapak nanya, Ustaz, apa riba? Riba adalah fasilitas, manfaat. Bisa berupa duit, bisa berupa layanan, bisa berupa gratis, gara-gara dia utang. Jadi Pak, Siti Nurbaya dinikahin Datuk Beriki, jangan-jangan tahu kisah Siti Nurbaya Pak ya? Jangan-jangan Datuk Beriki menikah sama Siti Nurbaya itu riba. Gara-gara apa nih Pak? Gara-gara utang gitu kan? Gara-gara utang gitu kan? Dan satu riba yang jarang dimengerti orang kita. Apa itu Ustaz? Bukan riba utang Pak, tapi riba yang terkait dengan jual beli. Kalau tadi saya bicara riba utang, riba yang ini yang jarang dimengerti orang kita dalam kaitannya jual beli. Bapak hafalin, ada beras, ada emas, ada perak, ada kurma. Kita jarang bicara kurma ya. Ada garam, ada gandum. Keenam item ini jangan Bapak tukarkan beda kilo. Jadi riba. Nah ini yang mungkin saya rasa banyak masyarakat Indonesia belum ngerti. Saya sendiri baru ngerti setelah kuliah. Ternyata riba juga ada di luar utang, tapi di pertukaran barang. Bapak dapat beras bulog misalnya, jatah dari pemerintah sebanyak 1 karung, mungkin isinya seberat 5 kg dari jatah bulog misalnya. Tapi Bapak pengen beras enak dikit lah, yang rasanya rojo lele itu kan, yang pulang gitu kan. Oleh Bapak beras ini dibawa ke tukang beras 5 kilo tadi, ditukar ke beras rojo lele. Ternyata kata tukang beras, Pak, ini Bapak dapatnya sebanyak cuma 3 kilo. Jadi 5 ditukarkan, Bapak terima berapa? 3. Ini riba. Ini apa tadi?
riba. Gak boleh riba. Iya. Mungkin Bapak berpikir Ustaz kan beda kualitas, gitu ya. Ini beras bagus, ini beras jelek, gitu kan. Suatu hari Nabi disuguhkan kurma, dan kurma barangnya nggak boleh juga ditukarkan kalau beda kilo. Kurma ini anggaplah kualitasnya A. Ada namanya saya lupa. Jadi Nabi disuguhkan kurma kualitas A. Nabi heran karena Nabi tahunya daerah ini penghasilannya kurma kualitas B. Sehingga Rasul sebelum makan nanya, kalian dapat dari mana kurma kualitas A ini? Kan Rasul tahu daerah ini penghasilannya kualitas B. Sahabat bilang, ya Rasulullah, kurma kami yang kualitas B kami tukarkan dengan kualitas A. Taruhlah yang B tadi 10 kilo, dapatnya yang kualitas A cuma 5 kilo. Gitu. Apa kata Nabi? Jangan ulangi seperti itu. Jual yang kualitas B, belikan dengan duitnya kualitas A. Jadi Rasul tidak mentolerir perbedaan apa? Kualitas. Ketiga, mungkin Bapak bertanya-tanya, Ustaz, mengapa Rasul kok agak sensitif? Ini nggak boleh sampai kualitas nggak toleran. Maaf, barang-barang yang Rasul sebutkan tadi, garam, kurma, apalagi tadi gandum, emas. Dalam konteks hari ini beras, gitu kan? Ini barang apa ya? Pokok. Jadi kesannya Rasulullah sedang melindungi perut orang. Boleh ngambil untung, tapi kalau sudah item pokok yang menyangkut hajat dasar, jangan digabung-gabungkan. Masih banyak sektor lain untuk nyari apa? Untung. Boleh jual beras, tapi untungnya yang adil. Jangan sampai 5 jadi 3. Nah ini menyangkut seperti itu. Nah, sedangkan emas dan perak Rasul singgung di situ karena menyangkut inflasi. Karena nilai emas tahu sendiri Pak. Sebulan kemarin kalau nggak salah emas ngamuk ya. Emas ngamuk itu sampai antam di mana orang kosong sampai hari ini. Yang tadinya harga emas 1.900.000 tiba-tiba jadi 1.900.000, 2.900.000. Jadi naik berapa? Hampir 100%. Nah, kenapa Rasul larang? Jangan sampai nanti gara-gara beda harga akhirnya terjadi pertikaian. Jadi harus tunai dan harus sama berat dan takaran dan timbangan. Kalau enggak, jadinya apa tadi? Riba. Oke, yang perlu kita ingatkan apa tadi? Pokoknya jangan zalim. Yang kedua apa riba? Jangan riba. Riba apa Ustaz? Gratis manfaat duit yang diberikan si pengutang gara-gara dia utang sama saya. Ustaz, jika ternyata saat melunasi dia utang ke saya, ternyata dia kasih saya hadiah ucapan terima kasih gara-gara saya ngutangin dia, riba nggak Ustaz? Bisa contoh, si Mahmud hari ini ngelunasi utang ke saya 10 juta sebulan lalu dia utang. Dia bayarin saya 10 juta, tiba-tiba ada amplop kedua. Dia kasih ke saya sebesar 500.000. Sambil ngomong dia bilang, nih aku kemarin ngutang tuh untuk modal A. Alhamdulillah bisnisnya lancar, ada untungnya. Nah saya bagi untung nih 500. Makasih ya udah diutangin. Tetangga bukan, keluarga bukan, gitu kan. Tapi kok kamu percaya ngutangin saya? Dan ucapan terima kasih saya dikasih 500.000. Itu riba? Bukan. Itu namanya apa? Bonus ya. Tapi kalau disyaratin boleh ngutang sama saya ya, tapi lebihnya sekian. Riba. Riba. Atau yang ngutang ngomong, utangin saya dong, tenang deh. Nanti kalau saya lunasi, nanti saya lebih 500.000. Riba nggak? Riba juga. Jadi nggak harus dari yang ngasih utang, bisa jadi yang utang malah ngasih riba. Nanti kalau saya lunasi, aku lebihin ya 500.000.
Apa kata Rasul? Ya udah nih, riba lah, tetap riba. Atau saat ngelunasi bapak ketik-ketik, masa sih? Ngasih kode ya, jadi riba ya. Kenapa Ustaz Pak Rasul melarang utang ada riba? Itu benar pertanyaannya. Mengapa Rasul melarang utang ada riba? Maka orang berani utang, ngetok di pintu rumah bapak, malam-malam lagi, hujan lebat lagi, sampai dia butuh berjam-jam beli ke bapak, baru ngomong mau utang. Jadi dia pemanasan itu hampir 5 menit. Saking lamanya ngobrol, baru ujungnya dia mau mengutarakan niatnya mau utang. Kira-kira Pak, orang ketok pintu bapak malam-malam tadi itu, apa yang memaksa dia untuk utang? Pasti ada masalah yang tak terselesaikan kecuali dengan apa? Duit kita. Tapi dia nggak punya. Dari banyak teman dia, yang dia pilih siapa? Bapak. Pasti dia sedang ada apa? Nah, kenapa Rasulullah melarang ada riba? Jangan sampai orang sedang ada masalah ditimpa masalah. Bukan menyelesaikan masalah tambah. Oh, itu beda lagi ya Pak ya. Kok Bapak hafal sih? Bukan pelanggan ya Pak ya. Yang ketiga Pak. Yang ketiga, cermati harta kita. Ternyata dilarang ada unsur spekulasi untuk untungannya. Atau orang Depok bilang jangan beli kucing dalam karung. Nah, Rasul nggak boleh seperti itu. Apa Pak maksudnya beli kucing dalam karung? Enggak jelas barangnya apa. Jangan-jangan ternyata tikus kuat, ya. Jangan-jangan kucingnya kurus atau gemuk. Jadi kita tidak mengetahui jelas barangnya seperti apa atau harganya masih belum pasti atau kapan barangnya saya terima belum jelas. Nah, Rasulullah larang. Kenapa? Karena terjadi untung-untungan. Kalau untung alhamdulillah, kalau enggak apa? Bukan untung, malah apa? Untung, gitu ya. Enggak boleh seperti itu ya. Jadi ini spekulasi. Banyak contohnya Pak. Banyak sekali contoh. Bapak beli barang, tapi Bapak beli barang cuma dibilang barang A. Bapak nggak tahu berapa kilo. Bapak nggak tahu mereknya apa. Bapak nggak tahu kayak gimana ada fotonya. Kan sekarang kan ada foto ya Pak ya. Bapak nggak tahu videonya juga nggak ada. Jadi nggak boleh. Kenapa? Karena masuk kategori untung spekulasi. Dalam pelajarannya dinamakan dengan istilah gharar. Dan ini masuk kategori salah satu bentuk dari rezeki yang haram. Contoh lainnya Pak Ustaz, maaf Pak, kalau kita nggak tahu di sini Bapak pernah belanja online Pak ya? Belanja online apa itu pakai marketplace itu banyak sekali. Kira-kira ini untung-untungan nggak Pak? Belanja online itu? Hah? Untung-untungan nggak? Sebenarnya ini nggak boleh Pak. Cuman belanja online jadi boleh Pak. Gara-gara untung-untungannya bisa diatasi. Pakai apa? Ada deskripsi. Ditulis oleh penjual merek A. Kiloannya 2 kilo. Warnanya hijau. Bahkan ada pita kecil lagi. Foto asli. Tapi mungkin gara-gara pengaruh kamera HP tidak spesifik detail seperti barang aslinya, kan? Lalu ditulis lagi nih, produk ini dari Jepara, misalnya kan? Nah, gara-gara ada spesifik ini, maka jual beli untung-untungan ini jadi boleh. Jadi boleh. Nanti kalau barang datang meleset nggak sesuai spesifikasi, Bapak tinggal apa? Tinggal ya. Ada mekanismenya. Nah, contoh untung-untungan yang terjadi di masyarakat kita ini yang sering terjadi Pak. Dan
nggak boleh. Bapak punya pohon mangga depan rumah, semenjak tanam sampai hari ini nggak pernah dipupuk. Alhamdulillah 2 tahun belakangan udah boleh Pak berbuah, lebat lagi. Terima kasih mangga, dipupuk juga nggak buah lagi kan. Masih berbunga, bos mangga lewat. Kata bos mangga, Pak, mangga Bapak saya pesan ya hijau ini. Udah dah, 1 juta. Kata Bapak, wah, emang bukan pagi-pagi dapat 1 juta, mangga aja nggak pernah dipupuk lagi gitu kan. Boleh ya Pak Bapak jual mangga yang masih berbunga ini? Nggak boleh Pak. Ini masuk kategori apa lagi? Untung-untungan. Apalagi judi Pak, apalagi judol. Kalau judol Pak, saya rasa nggak ada di sini ya. Kalau ada ya segera tahu Pak. Judi online gitu ya. Ini juga untungan. Ya. Oke, sebagai penutup dari 2 ayat ini, pertama kesimpulannya nanti boleh kita diskusi. Mari kita jaga lisan dan tubuh kita, jangan sampai meremehkan dan merendahkan orang. Kedua, Islam tidak melarang mengumpulkan materi, tapi sebaliknya malah Islam melarang hanya fokus akhirat melupakan dunia. Tapi Islam mengajar kita seimbang, sehingga Allah mengecam wailun, katanya celaka. Kalau Allah sudah bilang celaka, berarti jangan dianggap remeh. Karena kita ini berat baru dibilang potong tangan gitu kan. Kita ini baru dianggap berat kalau diukur aja kan gitu kan. Padahal yang terberat itu adalah Allah bilang celaka. Berat itu adalah ketika Rasul bilang bukan umat, itu baru terberat. Kalau hukum potong tangan, hukum raja, jika dia ikhlas menerima, bebas Pak, akhirat nggak ada lagi tuntutan. Yang kedua, cermati harta kita, jangan sampai terkontaminasi dari hal-hal yang haram. Secara umum, harta haram itu pertama didapatkan dengan cara zalim. Yang kedua, harta haram didapatkan dengan cara hal-hal yang bersinggungan dengan riba. Yang ketiga, harta haram didapatkan ketika dia dapatkan dengan cara gambling, untung-untungan, gharar, kayaknya orang judian. Nah, 3 aspek ini kita cermati biar kita dapatkan rezeki yang halal. Halal berkah, tenang jiwa kita. Kalau berkah, insya Allah semoga penyakit tidak banyak Pak ya. Ya, maka saya sering ketemu di pengajian, ngobrol, diskusi gitu kan. Berapa Pak umur? 60, ada lagi 70, ada 80, ada 90 tahun umurnya, masih gagah, masih sehat. Ngobrol-ngobrol lama, kenal-kenal, ternyata Pak, dia bukan pejabat sembarangan. Ternyata dia pejabat yang komitmen dengan harta halal. Banyak Pak saya ketemu orang seperti ini. Ternyata dia bukan orang sembarangan. Ternyata Pak, kecermatan kita memilih harta halal itu ngaruh pada sehat, ngaruh ke umur panjang. Karena jangan seuzon juga orang umur pendek berarti makannya haram semua, enggak gitu juga. Jadi banyak saya ketemu orang umurnya 70, 80, 90 tahun gitu kan di pengajian. Setelah saya dengar cerita-ceritanya dulu ketika dia kerja, dulu ketika dia menjabat, orang yang sangat komitmen nggak mau haram. Yang kedua, saya temukan orangnya cenderung ikhlas, hatinya tenang dengan keikhlasan. Nah, biasanya seperti ini orang-orang yang bisa dikatakan sehat walafiat. Jadi nasihat buat saya dan semuanya, yuk kita cermati harta kita, jangan ada haramnya, tenangkan hati kita dengan penuh keikhlasan. Pokoknya Pak, sebelum saya tutup, ada yang mau nanya diskusi silakan. Seperti biasa, tapi syaratnya jangan sulit-sulit Pak ya. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, Ya. Islam itu banyak sekali mengharamkan pekerjaan yang sebenarnya tidak haram gitu Ustaz. Kayak gimana? Ya seperti
sudah melihat sesuatu yang sudah menjadi jamak dilakukan masyarakat. Mungkin Bapak nih, kalau narasi Bapak tadi Islam mengharapkan sesuatu yang sebenarnya tidak halal, saya rasa bahasanya nggak pas, nggak pas. Karena pengharapan sesuatu ada melewati proses yang namanya alul fatwa dan pembicaraan dalil dan sebagainya. Bisa contoh Bapak angkat tadi tentang kasus pajak misalnya. Pajak itu kan pro kontra. Dan kebetulan sekarang saya lagi nulis hukum pajak. Semalam baru selesai di halaman kedua lah, karena ada sekitar 5 halaman targetnya. Sebentar satu bab dari dalam satu buku. Nah ternyata ketika kita bahas pajak itu ulama Islam beda pendapat, pro kontra. Tapi hadisnya jelas, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga orang shahidul naqs, tax, orang yang memungut pajak. Itu hadisnya tegas. Cuma ulama bertanya-tanya, yang dimaksud Nabi pajak itu seperti apa? Jadi dalilnya jelas, tapi untuk menerapkan sekarang sama apa beda? Setelah saya buka referensi, ada 3 pendapat besar ulama Islam ketika menafsirkan pemungut pajak. Tapi kesimpulan saya, semoga saya salah ya, kesimpulan saya, yang diharapkan Nabi pemungut pajak itu adalah pungutan liar. Pungutan liar yang dimaksud begini, karena ulama itu menjelaskan begini. Ada orang mau lewat, mau dagang, boleh dia dipajaki, ya. Ada orang mau lewat, boleh dia dipajaki. Tapi duitnya lari kemana? Kantong dia. Ini yang dilarang Nabi. Ini larang. Nah, pajak negara kita konteksnya ke kantong dia atau untuk pembangunan negara? Pembangunan negara. Walaupun ada banyak kasus masuk ke rekening mereka kan, ya. Tapi itu kan penyelewengan ya. Jadi kalau menurut hemat saya, pajak negara tidak halal. Kerja di pajak boleh, halal. Karena yang diharamkan Nabi adalah pajak dalam artian apa tadi Pak? Pungutan liar, pungli, yang nanti duit itu kembali ke kantong dia untuk kekayaannya. Malah itu namanya. Itu yang dilarang Nabi. Bahkan yang ini kemudian ulama menafsirkan, orang inilah nanti masuk kategori yang Rasul bilang orang rugi itu. Dia banyak amal soleh, tapi ternyata orang berduyun-duyun tahu. Nabi yang dulu yang pernah, kenapa lagi boleh dia, gitu kan? Jadi pajak boleh dan tidak haram, dan itu masuk kategori bagian dari upaya negara untuk mendapatkan pemasukan pendapatan negara. Yang kedua apa tadi Pak? Bapak angkat tadi. Nah kalau bank memang di sini jelas Pak fatwanya. Baik fatwa Indonesia maupun negara ulama negara luar sepakat, walaupun ada yang bilang boleh, itu kaum pendapat kecil sekali, dan bisa dikatakan 97% atau 98% ulama dunia bahwa bunga bank adalah identik dengan riba. Jadi bunga bank identik dengan riba. Itu bisa dikatakan pendapat mayoritas. Bunga bank adalah identik dengan riba. Maka otomatis berarti segala yang terlibat dilarang. Nah, cuman saya nggak boleh ekstrim juga. Kalau sudah terlanjur itu kan kerja di situ dan sebagainya, jangan tiba-tiba besok Bapak langsung iya, nanti Ustaz enak aja mau bilang ramah-ramah, ini gua makan apa kan gitu. Enggak, tapi kan berproses pelan-pelan, cari sumber yang lain gitu kan, buka profesional yang lain gitu kan, berproses. Itu Pak ya. Satu lagi ya Pak. Ya. Muhammadiyah kan telah mengeluarkan fatwa bahwa merokok itu haram. Betul. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang bekerja di perusahaan rokok? Apakah dia anak keluarganya itu mendapat dosa apabila diberi nafkah dari hasil yang haram? Betul. Nah, kalau sama aja seperti kasus terjadi Pak tadi ya. Jadi
kita harus ada upaya pelan-pelan. Jadi jangan ekstrim ya Pak ya. Jadi jangan ekstrim. Jadi mulai sekarang dia menata langkah. Kalau ada potensi bisa bisnis, udah mulai apa? Bisnis. Kalau masih ada profesional lain yang bisa dia lamar dulu lain. Karena begini, ketika orang ingin keluar dari yang haram, Allah wajib bantu dia. Jadi Allah apa Pak? Wajib bantu dia. Cuma ingat, saya pernah nasihatin, tapi ikhlas ya. Harus apa nih Pak? Ikhlas. Kalau enggak, Bapak udah gak dapat pahala, kerjaan lewat, penghasilan baru belum tentu lebih menjamin dibandingkan yang kemarin. Tapi kalau ikhlas, insya Allah Allah akan bantu. Adapun resiko ke depan, dia siap menerima. Gitu ya. Jadi jangan ekstrim, pelan-pelan menata langkah. Tapi untuk keluarganya, ya udahlah. Karena belum ada penghasilan lain, tinggal bisa dikatakan darurat, gitu ya, karena demi kepentingan keluarga. Tapi jangan ekstrim langsung keluar. Jadi berpelan-pelan, berproses, karena kalau langsung keluar juga akan muncul mudarat baru. Anak kuliah nggak kebayar, gitu ya. Rekening listrik kena cabut, gitu ya. Makan seharinya Senin Kemis, gitu kan. Dari Senin Kemis berubah jadi puasa Nabi Daud, gitu kan. Dari puasa Nabi Daud berubah jadi ngutang ke tetangga. Nah ini bahaya. Berarti jangan sampai menghilangkan bahaya, tapi memunculkan bahaya baru. Tapi berproses. Itu bahaya. Wallahu. Ada yang lain silakan. Ya Allah. Jadi kalau rokok kita angkat pedagang itu jual rokok gimana gitu? Begini Pak ya. Kita itu sebagai Muslim, penghasilan itu bukan hanya bicara rupiah yang juta, 2, 10, 30, 600, semiliar enggak. Kita Muslim ini ada prinsip lain Pak. Nah itu berkah. Ini yang tidak dimiliki oleh non-Muslim. Islam ini punya nilai yang namanya berkah. Dan saya rasa nggak bangkrut juga nggak bangkrut kalau meninggalkan jualan itu Pak. Itu loh, nggak bangkrut nggak bangkrut. Masih ada dagangan lain ya. Jadi itu cuma satu dari sekian produk yang Bapak jual. Ya, jadi ya, pelan-pelan udah mulai dengar. Ya, yang masih terlanjur menghisap pelan-pelan apa? Seminggu 2 kali aja dah. Ya, bulan depan sebulan sekali. Ya, tahun depan sudah mulai. Ya, itu apa? Yang penting istiqomah. Itu semoga proses Bapak berjuang itu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu lah ya. Pelan-pelan berproses, jangan terlalu ekstrim. Nanti ustaznya kena komplain, ustaz enak aja bilang haram. Istri saya makan apa nanti gitu ya. Gitu. Ada lagi Pak silakan. Ibu-ibu mungkin habis ya. Kalau habis nanti bisa ngobrol sambil kayaknya biasanya ada sarapan ya. Iya. Kita pasti sarapan ngobrol, kenapa nggak sarapan di sini langsung ngobrol, gitu ya? Karena ngobrol itu kan menyatukan hati sambil sarapan, gitu ya. Siapa tahu kan ada pikiran-pikiran Pak masjid ini bagusnya begini loh. Sekalian Bapak bilang ada yang siap nyumbang langsung, gitu kan? Nanti ada banyak ide-ide diobrolkan, ada banyak masalah terselesaikan kalau ngobrol bareng, gitu ya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.